Oke, hai teman-teman, ketemu lagi di konten yang cukup apa ya namanya ya, surprise buat saya karena awalnya ini konten namanya buruh. Konten ini adanya di podcast, tapi cuman karena saya ingin menampakkan diri, hantu kali menampakkan diri ya. Saya ingin memunculkan diri, ingin sharing juga ke teman-teman, tapi nggak sendirian, konsepnya masih sama. Kalau di podcast saya bareng Wan, sekali ini saya ngajakin beberapa teman-teman konten kreator yang memang sudah apa ya istilahnya sudah mulai menemukan ya jalannya di Instagram seperti apa. Karena kan kalau kita ngomongin soal konten Instagram kan banyak banget. Nah, ini teman-teman yang saya ajakin kebetulan teman-teman yang sudah tahu mau arahnya seperti apa dan dia value-nya seperti apa yang akan dibagi ke followersnya gitu. Nah, untuk episode kali ini saya sudah bersama dengan Mas Boy. Mungkin teman-teman sudah pada kenal dengan Mas Boy ya. Mas Boy ini salah satu yang kalau menurut saya ketika dia posting tuh banyak banget yang komen, guys. Jadi saya tertarik buat ngobrol sama Mas Boy di episode kali ini. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Mas Boy ya. Halo Mas, selamat malam karena kita tag-nya malam. Oke, selamat malam Mas Andre. Apa kabar Mas? Baik, Mas Andre, gimana kabarnya? Baik juga. Wah, ini luar biasa ya Mas. Kita sebelumnya belum pernah kenal, tiba-tiba kita kolaborasi, tapi disitulah ya kerennya Instagram gitu Mas. Iya, betul Mas Andre. Jadi sebenarnya cerita dikit nih teman-teman, kemarin saya tuh model iseng aja sebenarnya nge-DM Mas Boy, Instagramnya konten Boy. Bener ya Mas ya? Iya, betul-betul Mas Andre. Nah, itu kebetulan punya ide gitu waktu itu, pengen bikin apa namanya buruh podcast ini dijadikan visual gitu. Nah, ternyata Mas Boy ini bisa teman-teman. Jadi ya udah kita sikat aja. Well, anyway Mas Boy, mungkin Siap. buat teman-teman yang lain yang belum sempat kenalan sama dirimu, boleh dikenalin sedikit nggak? Sekarang ini dirimu kesibukannya apa dan lain sebagainya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Boy, domisili Bandung. Mhm. Latar belakang saya sebelumnya pegawai distro, sekarang bisnis online, sama ngerjain konten juga, konten kreator. Oh, dulunya itu Mas Gitu. pegawai distro gitu di Iya, Bandung. betul. Betul Mas Oh, Andre. nice, nice. Itu udah dari tahun berapa Mas? Maksudnya kerja awal di distro itu? Udah lama ya? Awal tuh baru sih Mas, Oh, baru. 2018 masuk, 2019 saya resign, terus lanjut untuk ini bangun bisnis online. Wow, luar biasa. Nah, by the way, kan nggak segampang itu pastinya, Mas ya. Apalagi kalau kita sebelumnya itu udah punya, ya kita tahu lah kalau kita ngomongin soal freelance dan lain sebagainya Iya. di Instagram kan nggak ada yang pasti gitu dengan konten. Nah, itu gimana ceritanya kok dirimu sampai akhirnya memutuskan untuk pindah nih dari sebelumnya punya kerjaan tetap, mungkin penghasilan juga sudah ada tetap gitu. Kok kemudian aneh gitu maksudnya, orang biasanya nyari yang sudah pasti-pasti dulu nih. Nah, dirimu sudah dapat yang pasti, kenapa pindah ke sesuatu yang belum pasti? Apa alasannya, Mas? Saya Hmm. saya gini Mas, salah satunya adalah waktu sih Mas. Kadang Oh. saya perbandingannya pilih antara uang dan waktu. Saya lebih memilih waktu gitu. Hmm. Karena menurut saya ya uang bisa dicari tapi waktu nggak bisa kembali Mas. Ya, kalau itu oke lah, Gitu. setuju lah. Tapi maksudnya, Iya. apakah pada akhirnya dirimu apa namanya sudah menemukan apa ya hal atau kesenangan yang sama dengan kerjaanmu sebelumnya, Mas, di sekarang ini sejauh ini ya? Oh, Untuk kamu oke. berarti ini setahun ya, Mas, untuk itu Iya. apa namanya fokus di Instagram ya? Iya Mas Nah, Andri. apakah sudah ada hasil yang sama mungkin dengan yang kemarin kamu dapatin ketika kerja beneran gitu? Oh iya, alhamdulillah Mas. Kemarin kan saya mulai bikin konten itu mulai bulan April ya. Aha. Nah, waktu itu follower saya belum sampai 500 tapi alhamdulillah sudah bisa monetize Mas Andre. Wow, itu nanti kita tahan dulu ya Mas. Nanti kita bakal Oke. cari tahu monetize-nya seperti apa dengan followers yang baru 500. Belum sampai Belum 500 waktu sampai itu. 500. Wow. Ini kayaknya saya harus belajar juga nih teman-teman ya dari Mas Boy. Mas, tapi by the way, sebelum dirimu memutuskan untuk resign dari distro itu, dirimu sudah punya Instagram sebelumnya kah? Oh, sudah Mas. Udah. Ada Jadi ada memang sudah Instagram punya. pribadi. Itu sama nggak sama yang sekarang kamu pakai atau beda? Kalau yang akun pribadi sekarang itu ya lebih ke untuk posting pribadi Mas. Waktu itu saya Oh, pernah oke. Okay. waktu di bulan September ya, Hmm. September tahun lalu itu Hmm. 2019 saya tuh
pernah ketemu postingannya Dev Talas, Mas Andri. Oh, Dev Talas, ya, I see. Ya, dari situ saya lihat, saya telusuri kontennya, kok ini menarik, dia bisa bahas Instagram, banyak teman-temannya juga seperti Chrisdo, Dain Yeah. Walker, Stefan Mellor, Diana, desain baju itu. Terus Yeah. saya coba kan, saya coba bikin saya aplikasikan apa yang dia sampaikan ke Instagram saya. Waktu itu masih Instagram pribadi. Oke. Ya, saya buat konten tentang tips Instagram segala macam. Ya, kebetulan sih Mas, maksudnya ada juga teman-teman yang punya online shop gitu mulai nanya-nanya sama saya, ini gimana Mas kalau gini. Ya saya jelaskan apa yang saya bisa gitu, saya sharing. Tapi saya nggak berani ngajarin kan, karena saya belum punya nih basicnya kayak gimana gitu. Nah, sampai akhirnya saya beberapa kali bikin postingan, cuman mungkin karena satu followersnya saya kan teman-teman sendiri, jadi mungkin kontennya kurang relevan sama mereka. Beda kalau saya posting foto pribadi, itu like-nya banyak, komennya banyak. Benar. Setelah itu ya saya putuskan untuk waktu itu ikut kelasnya Rico Huang. Oh, Rico Huang, ya. Sama Ko Aaron Blenda, ikut kelasnya 21 hari kuliah IG, saya coba ikutin. Terus di bulan Desember akhir juga saya pernah ikutin kelas ini optimasi Instagram marketing dari Bisnis Bareng Bram juga. Oke. Dari situ saya mulai bikin, tapi masih di Instagram pribadi, Mas. Oke. Nah, berarti kalau sekarang ini Instagramnya cuma satu apa masih dua? Berarti Mas? Masih dua, Mas Andre. Oh, masih jalan dua, pribadi juga jalan, terus yang ini juga jalan, konten. Oke. Nah, berarti kalau bisa dibilang followersnya banyakan mana Mas? Yang konten? Banyakan follower konten boy, Mas Andre. Itu gimana pada akhirnya dirimu membaginya gitu? Apakah pada akhirnya harus ada yang keteteran satu yang pribadi, udahlah tar aja deh diurusinnya, yang penting ini dulu yang cuan-cuan dulu, atau gimana? Ya, untuk yang Instagram pribadi ya saya posting konten pribadi kayak misalnya upload story, update story, atau misalnya kalau teman-teman posting apa gitu saya komen, masih bangun interaksi sama teman-teman lah gitu. Nah, kalau sekarang saya lebih ke fokusnya yang sekarang konten buat ini, Mas. Iya. Tapi memang dua-duanya masih bisa ya kalau di maintain ya, Mas. Oke. Masih bisa. Nah, berarti officially untuk yang content boy ini udah berapa lama, Mas? Awalnya itu kapan gitu? Saya buat akun ini tuh di 21 April 2020, Mas Andre, pas hari Kartini itu. Gila, apal banget, gila. Itu nggak semua orang ngapalin loh, kapan dia bikin Instagramnya loh. 21 iya, April. waktu itu saya kan sempat di akhir 2019 itu saya pernah dapat istilahnya teguran lah. Karena? Teguran dari mentor saya sangat respect sama beliau. Jadi waktu itu beliau bilang ke saya, lu ngapain kayak gini bikin kayak gini, itu buang-buang waktu, nggak guna katanya. Saya terima dan dengan perasaan terpukul gitu, dan saya pendam sendiri dan saya nggak berani membantah lagi. Dan waktu itu saya ya udah gitu, saya jadi down gitu berbulan-bulan, saya nggak nanyain lagi sama dia, tapi yang saya tahu beliau ngomong seperti itu ya karena pengen saya fokus sama karir saya, sama kerjaan saya, itu ya beliau pengen yang terbaik buat saya lah gitu. Berarti kapan Mas tadi? Tahun lalu ya? Tahun lalu itu, di tahun bulan lalu. April di bulan itu ya? Oktober. Oke. Nah, Mas, by the way, berarti dirimu itu termasuk tipikal yang butuh bimbingan. Iya nggak sih? Maksudnya, karena dirimu kan tadi sempat ikut kayak kursus, kayak kelas-kelas, terus punya mentor sendiri. Nah, itu menurutmu tuh sebenarnya seberapa pentingkah gitu dalam karir perkontenanmu sekarang itu gitu, pengaruh itu gitu? Oke, untuk pengaruh mentor ya sama kursus ya Mas. Iya benar. Menurut saya itu penting banget menurut saya kalau kita mempelajari terjun ke sebuah bidang atau sesuatu bidang itu kita harus isi kepala kita dulu gitu, isi dulu leher ke atas dulu, baru kita boleh terjun gitu. Kalau misalnya kita udah punya basicnya, dasarnya, fundamentalnya udah ngerti, kita untuk sampaikan, untuk sharing ke teman-teman juga lebih enak gitu. Menurut saya sih begitu Mas Andre. Jadi lebih ke kita juga tanggung jawab sama apa yang kita sharing gitu ya Mas ya, karena kita punya ilmunya dan lain sebagainya.
Oke. Yes, betul Mas Nah, Andri. sekarang kita mau lihat Instagramnya Content Boy ya. Ini saya mau share Oke. screen di sini. Ini maaf ya teman-teman kalau nanti agak putus-putus karena di jam-jam segini ya Mas, itu jam-jam yang namanya jaringan itu kan penuh ya. Jadi Betul. harap maklum buat teman-teman nanti kalau rekamannya agak keputus-putus. Ini tadi saya sudah nyiapin Instagramnya Mas Boy. Nah, kelihatan ya Mas di situ? Apakah Belum sudah? muncul. Belum. Belum muncul. Apakah sudah muncul Belum di Mas Andri. screen? Nah, ini sudah. Oh ya, udah. Oke. Ya, sudah. Nih teman-teman, kita buka ya, kita bedah Instagramnya dari Mas Boy ini. Ini kita mulai dari profil dulu, Mas. Saya tuh Oke. tertarik gitu, biasanya orang nulis profilnya tuh seperti apa gitu. Dirimu tuh sangat terbuka dengan masa lalumu ya, Mas. Maksudnya ex pegawai distro gitu. Sekarang bisnis online. Itu emang sudah jadi apa namanya, ya buat kamu nggak masalah lah orang tahu sebelumnya aku pegawai distro. Kan nggak semua orang kan bisa kayak gitu ya, Mas. Maksudnya ya udahlah lu taunya sekarang doang gitu, lu nggak tahu yang kemarin-kemarin gitu. Tapi emang ini bagian dari strategi dirimu kah atau memang pengen nulis aja kayak gini gitu? Ya, salah satunya apa ya? Karena saya sering berkenalan dengan rekan-rekan saya, calon partner bisnis juga. Saya bilang gitu, saya ceritakan latar belakang saya. Oh, oke. Dari mentor-mentor saya juga ceritakan begitu, Mas Andri. Jadi menurut saya itu nggak masalah Nggak sih. masalah gitu. Ya, karena saya pernah bekerja di situ juga apa ya? Ada sesuatu yang terbangun dari diri saya gitu. Jadi saya Iya. tidak mau melupakan apa Ada namanya latar belakang. ada pelajaran yang bisa diambil gitu ya Mas ya dari sana. Yes, betul Oke. betul Mas Andri. Kemudian sharing tips and trick konten Instagram. Ini berarti Iya. ini adalah core kamu bermain Instagram ya Mas ya? Maksudnya Yes, betul kamu Mas benang Andri. merahnya adalah di sini kamu pengen sharing, kamu pengen kasih tips-tips konten gimana Instagram dan lain sebagainya. Yes, betul Mas Andre. Jadi saya pengen apa ya? Saya pengen melihat perkembangan dari follower saya, dari misalnya dia nggak tahu jadi tahu, dari nggak bisa jadi bisa, dari nggak mampu jadi mampu gitu. Dengan misalnya dia bangun akun sendiri atau akun publik Yeah. gitu di Instagram. Saya pengen lihat ada perkembangan itu di diri mereka, Mas Andre. Oke, jadi intinya apa yang kita lakukan itu ada impact-nya ke mereka juga ya, ke teman-teman yang lain gitu yang sudah follow kita gitu. Jangan Yes, sampai betul, Mas mereka Andre. cuman komen, like, dan lain sebagainya, tapi mereka belum tahu mau dapat apa gitu. Paling nggak mereka at least setelah lihat kontennya Mas Boy bisa dapat sesuatu dari sana ya. Oke, Yes, betul, Mas, Andre. ini aku yang tertarik tuh yang bagian terakhir itu ada free ebook 101 ide konten akun bisnis. Itu punya siapa Mas? Dirimu bikin atau gimana sih ceritain? Nah, jadi saya waktu kuliah 21 hari kuliah IG itu kan dapat juga nih materi seperti ini Mas Andre. Nah, jadi dari situ saya istilahnya saya adaptasi lagi, terus saya tambahkan beberapa yang menurut saya lebih relevan dengan sekarang gitu. Jadi beberapa saya update lagi dari contoh-contoh postingannya gitu Mas Andre. Berarti itu emang sebenarnya bentuknya sudah sama seperti yang kamu dapetin, tapi cuma ditambah-tambahin, disesuaikan lagi gitu ya Mas ya? Yes, karena Dan yang itu, sebelumnya itu kan mungkin udah berdasarkan beberapa tahun yang lalu. Jadi udah nggak saya relate ya nggak kayaknya ya? relate lagi ya. Oke. Jadi saya update gitu. Saya tambahkan beberapa. Dan itu dirimu bagian secara free? Free. Oke, nice. Ini buat teman-teman yang pengen dapat panduan ya, modul dari Content Boy itu ada di profilnya tuh. Jadi nggak usah pakai, itu di situ ada kayak yang kamu kerjakan nggak sih Mas? Atau ada proses-proses yang seperti kamu bikin nggak sih sekarang ini? Ada nggak? Di Gimana situnya, maksudnya? di e-booknya. Maksudnya ada step-stepnya atau apanya, kan aku belum download juga nih kebetulan. Oh, Isinya apa ya Mas, kalau boleh ceritain dikit? itu di dalam itu ide konten akun bisnis Mas Andre. Misalnya nih kita punya akun akun bisnis misalnya jualan hijab atau jualan baju gitu. Kalau misalnya akun-akun besar itu mereka posting apa sih biasanya untuk mengundang interaksi dengan followers. Nah, saya sharing di situ Mas Andre. Juga saya juga sharing ada beberapa tools yang saya pakai untuk membuat konten juga seperti PowerPoint, Photoshop, Canvas gitu. Nah, itu berarti maksudnya adalah buat teman-teman yang sering nanya, pakai apa sih Kak bikinnya Kak? Pakai apa sih Mas bikinnya Mas? Itu semuanya udah ada di profilnya, tinggal di-download aja tuh e-booknya. Ya Mas ya? Yes, beres betul. Ya. Tanyanya hal yang lain, yang lebih berfaedah. Ada pertanyaan kan itu mulu tuh. Itu terus ya, betul Mas Andre. Langsung di-download aja. Oke, kita masuk ke bagian kontenmu Mas.
Ini Oke. satu hal yang paling mencolok dari kontenmu adalah pemilihan warna. Tone and manner-nya ini benar-benar bikin orang lirik gitu. Ini kontennya siapa sih? Ini bahas apa sih? Nah, dulunya, pastikan nih pemilihan warna ini kan melalui proses pemikiran, riset, dan lain sebagainya. Kenapa pada akhirnya milih warna ini, Mas? Kalau boleh tahu. Karena saya suka sesuatu yang unik, asik, dan menarik, Mas Nah, Andre. gimana? Unik, asik, menarik. Itu emang Iya. warna itu menggambarkan unik, asik, menarik. Kalau menurut saya itu, karena Oh. beberapa saya lihat kan teman-teman microblogger itu Mm-mm. apa ya, pada umumnya paling menggunakan warna, waktu itu saya lihat banyaknya hitam Iya. kuning atau warna putih hitam gitu. Menurut Betul. saya emang apa, hitam kuning ini menarik juga. Saya juga pernah pakai dan itu menarik buat saya untuk kerjakan, tapi saya pengen sesuatu yang lain gitu, yang beda dengan yang lain gitu. Jadi makanya saya pemilihan warna ini, Mas, gradasi dan warna apa namanya, neon ini. Neon, bener. Itu warna-warna yang lagi happening juga sih, warna neon gitu. Apalagi di Instastory filternya kebanyakan sekarang kan pakai neon-neon kayak gitu tuh, Ya, yang lagi hits. Oke, kita tarik ya. ke bawah ya, Mas. Ini akun yang konten yang kamu buat. Jadi akun pribadi kita tidak bahas, teman-teman. Kalau ingin Oke. tahu, tanya aja langsung ke orangnya. Akun pribadinya apa. Nah, ini kan kita ngelihat emang ada perbedaan gitu, atau perubahan gitu, di mana kamu pada akhirnya menemukan jati dirimu dengan konten yang asik, dengan warna yang asik, menarik, dan apa tadi yang kamu sebutin itu kan. Ya, Ini, nah ini mungkin batasnya adalah di sini nih kayaknya nih. Dirimu yes. sudah bingung lagi mau mau bikin seperti apa. Nah, sampai di titik ini kamu nge-screenshot Twitter kamu, saya yakin ini udah mentok banget ini pasti. Betul. Betul, Mas Andre. Ya kan? Nah, Iya, betul. terus dari sini masuk ke akhirnya apa namanya? Kamu membuat yang ini bagian cara viral di Instagram dengan neon dan lain sebagainya. Itu kamu sempat lihat siapa sih, Mas? Atau sempat punya referensi dari mana sih? Saya referensi dari ini, Wakwar Hussein atau Raw Visuals, Mas Andre. Oke. Kalau Heeh, ya, heeh. Itu dia dia saya, dia bikin apa, Mas? Maksudnya dia bikin microblog juga atau gimana? iya betul. Dia juga microblog juga, ngajarin tentang branding juga. Kalau lihat apa namanya, Instagramnya dia tuh Hmm. Hmm. wraw.visuals. Oke, Tuh, ntar saya lihat. Wakwar Nah, Hussein. dia apa namanya, maksudnya bagian mana yang bikin dirimu tuh jadi kayaknya aku harus bikin kayak gini nih, atau lihat lihat postingan yang mana waktu itu gitu. Wow, overall hampir semuanya, Mas. Semuanya ya. Itu menarik buat saya. Jadi Oke. dia pemilihan warnanya, pemilihan fontnya, dan ketika di swipe tuh kayak asik gitu lihat punya dia itu. Jadi ke warna ini kayaknya menarik juga gitu ya. Saya adaptasi ke konten saya, Mas Andre. Gitu. Oke. Nah, proses adaptasi kan ya aku tahu lah, maksudnya proses adaptasi itu bukan sesuatu yang gampang gitu, atau proses mengcopy kalau saya bilang ya, bukan meniru ya, tapi mengcopy dan kemudian menyesuaikan dengan karakter kita itu kan proses yang nggak gampang. Kayaknya bukan nggak bakal mungkin, kalau menurut saya sih nggak mungkin kalau sekali jadi langsung gitu. Iya nggak sih? Itu Yeah. sampai berapa kali coba pada akhirnya dirimu pede gitu untuk posting ini gitu, yang berubah dari sebelumnya gitu. Ya, berapa ya? Kadang saya sesuaikan dulu misalnya dari sebelumnya kan ini kan fontnya beda nih sama yang Iya. sebelumnya. Saya coba ganti fontnya, habis itu Oke. warnanya. Aha, betul. Kan beberapa ada yang saya rubah juga dari misalnya entah background atau shape-nya gitu. Itu juga saya dapat dari dia, dari Waku Artuse. Oke. Kayaknya ngefek juga sih. Maksudnya setelah dirimu berubah itu yang ya mungkin orang nggak suka kamu apa namanya screenshot Twitter kali ya. Jadi jadi yang komen cuma dikit gitu, nggak sebanyak yang biasanya gitu. Ya ya ya. Oke, tapi kita coba scroll paling bawah dulu. Saya selalu penasaran dengan seseorang yang pasti udah istilahnya apa ya, udah sampai di taraf yang sekarang ini pasti punya proses yang panjang gitu, proses yang dimulai dari sesuatu yang belum sekeren sekarang. Kita mau lihat postingan pertama. Oke, sekarang waktunya. Waktunya. Ngapain, boy? Ini dirimu sedang masa transisi kah? Atau dirimu mau mencoba membuat semangat Ya, ya, ya. diri sendiri Jadi gitu? Hmm. jadi waktu itu kan itu kan bulan April ya Mas Andre. Jadi April tanggal 23, iya. tanggal 2 23 hari saya setelah buat dirimu bikin bikin akun ini. Ya, inget aku. ya, betul. Jadi waktu itu kan
kita sempat masuk namanya WFH ya, work from home itu. Oke. Dan saya merasa, wah dengan work from home ini lebih banyak waktu, saya ngapain kalau nggak upgrade diri gitu, ya, makanya saya putuskan untuk bikin microblog ini karena Sorry beberapa Mas, berarti ini tuh tahun ini ya? Baru ya ini bikin baru ya? ya Oh, baru kirain bikin tahun April. lalu, Aprilnya. Oh Bukan. enggak. Oh, I Ya. see. Ya, ya. Oke, terus lanjut, lanjut. Nah, jadi waktu itu kan saya waktu di bulan Desember itu sering lihat postingannya Mas Aditya yang bagi jurus, terus Hmm, beberapa kali ketemu kontennya Nico Julius, dari situ nah, ya. terus Eko Ya. Hazra Ah, kayak gitu. Beberapa saya lihat loh kok mereka kok growth-nya kencang gitu dan konsisten terus, maksudnya seru gitu lihat postingan mereka muncul terus di explore saya nih. Nah, jadi pas waktu mulai WFH ini saya terinspirasi salah satu dari Bro Nico Julius juga nih pas dia lihat udah wah ternyata bulan Februari udah 10.000 terus bulan berikutnya 30 40. Wah hmm, saya mikir kalau misalnya saya nggak terjun sekarang kapan lagi, maksudnya saya waktu banyak gitu, ya. terus daripada saya diem-diem doang nonton Hmm, Netflix doang gitu kayak nggak berkembang gitu Mas Andre. Jadi ya 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 udah benar. saya coba putuskan untuk sharing deh dengan apa yang saya bikin gitu, karena kan di tahun kemarin itu saya juga sempat berhenti gara-gara saya down waktu itu Mas Andre. Gara-gara Tapi apa, Mas? yang saya down itu yang tadi saya cerita, saya Oh, sempat down ya, berbulan-bulan ya. itu. Aha. Nah dari situ saya merasa wah kayaknya kalau nggak bikin konten kayaknya ada yang kurang gitu, kayak apa gitu, kayak nggak bantuin orang tuh kayak aneh aja rasanya. Asik. Ya. Ya udah saya April kemarin mumpung lagi WFA juga banyak waktu juga, ya Oh. kenapa enggak saya putuskan ya sekarang waktunya bikin microblog gitu. Iya sih bener, apalagi kalau kemarin kita ngelihat awal-awal WFH itu kayaknya banyak banget konten kreator tuh bermunculan gitu. Karena mungkin ya satu, mereka selama ini sudah ada, tapi cuman karena nggak ada waktu gitu kan sama kayak dirimu, jadi mereka belum keluar gitu. Nah begitu dikasih waktu yang emang banyak di rumah dan sebagainya, wow mulailah itu konten kreator banyak banget gitu. Nah pasti kan awalnya nggak gampang ya mas untuk kita punya tempat istilahnya punya ciri khas dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dirimu itu sampai apa ya istilahnya sampai bilang declare kalau ini ciri khasku itu berapa lama, Mas? Sampai yang tadi perpindahan itu kah atau sebelumnya kamu udah tahu ciri khasmu sebenarnya? Nah, yang di sini yang mulai orange-orange ini saya dapat palet warnanya itu tahun kemarin dari Calypso Design kalau nggak salah. Itu saya save apa? Menurut saya Oh, ini menarik gitu perpaduan warna biru, orange sama kremnya ini. iya Saya coba benar-benar. aplikasikan gitu. Tapi Nah, cuman memang kesannya masih terlalu apa namanya formal banget ya. formal Itu dan kayak ada yang sesuatu yang apa gitu bukan kayak kayak kurang. bukan kamu banget gitu ya. Makanya saya sempat gatel nih beberapa postingan, saya coba ganti-ganti background, saya coba-coba ganti Oh, warna. Nah, iya, di iya. sini nih yang Aha. warna hitam kuning ini itu saya gatal aja pengen coba warna itu Mas Andre. Oke, berarti sampai sini adalah proses masih dirimu mencari-cari ya, mana Iya. yang paling pas gitu sampai akhirnya di titik yang tadi itu. Ini. Yes, yes, Oke. betul Mas Andre. Kalau kita lihat berarti ini adalah tanggal Mei tanggal 29. Berarti sebulan ya hitungannya lah. Iya, Sebulan. Ya itu menurutku waktu yang cukup cepat sih orang mencari sampai akhirnya dia tahu dan ya yang paling berat semuanya sih adalah konsistensi ya Mas ya. Maksudnya betul kita Mas udah Andre. nemu pun kalau kita nggak bisa konsisten ya sama aja gitu kan. Tapi at least dirimu mencoba explore dari pertama kali buat Instagramnya ini sampai sebulan baru kamu pada akhirnya menemukan itu. Nah, yang ngeyakinin dirimu untuk akhirnya pakai ini aja nih. Maksudnya aku kayaknya cocoknya sama ini nih. Apakah emang ada dari followers bilang kayaknya yang bagus ini nih, Mas Boy gitu. Atau seperti apa, Mas? Halo Mas Andre? Halo, putus ya? Cek, cek. Halo? Halo, masuk nggak, Mas? Halo, ini nggak ada suaranya Mas Andre? Halo, halo. Di sini keluar suaranya sih. Cek, cek. Coba guys, bentar ya. Halo? Halo, cek, 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 cek. Bisa ngelihat tapi nggak ada suaranya ya? Bentar, coba di Cek, chat. cek. Halo? Bentar, 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 bentar. Oke, kita chat ya. Nggak ada suaranya.
Di sini ada suara. Di sini keluar, Mas. Di sini keluar. Suaramu Oh keluar. ya? Iya. Iya, saya nggak dengar suaranya Mas Andre. Oke, wait, bentar. Kenapa ya? Kenapa ya ini ya? Ap- Apa ada yang... Bentar, kita cari tahu. Di sini aman sih, Mas. Cek, cek, Halo. cek. Wah, saya dari tadi nggak ada pegang ini. Kenapa Mic-nya ya? mana? Oh, gini aja, Mas. Bentar, chat ya. Gini aja, Mas. Nah, kita out dulu, ntar masuk lagi. Oke, oke. Bentar ya. Meeting. Leave aja, Mas. Leave. Out. Leave. Leave meeting. Oke. Ya, teman-teman, sorry ada kendala teknis. Nggak tahu ada konspirasi apakah ini. Padahal obrolan kita juga obrolan yang biasa aja sih. Nggak ada yang penting. Iya, Tapi, Mas Andre. tapi masa ada yang baca? Nggak sih, bercanda. Oke, Mas. Tadi kita share lagi ya. Boleh. Instagrammu tadi sempat putus. Mana tadi ya? Bentar, bentar. Tadi kita sampai mana sih ngobrolnya? Aduh, sampai lupa lagi. Sampai Sampai berapa lama tadi ya? Sebulan berarti ya dirimu ya total ya. Oke, bentar aku share lagi. Maaf ya teman-teman, masih newbie, masih pemula ini. Nah, apakah sudah muncul? nah, sudah muncul Mas Andre. Oke. Tadi sampai mana ya? Lupa. Oke. Nah, berarti intinya gini nih, kontenmu itu akan sharing tentang apa, Mas? Kalau saya lebih ke bagaimana kita memulai bikin konten di Instagram, bagaimana misalnya kayak pemilihan warna atau misalnya dengan resolusi gambar atau pertama sih yang paling penting itu mindsetnya juga sih Mas Andre. Gitu. Mindsetnya, Jadi mindsetnya kayak gimana, Mas? Kalau boleh tahu. mindset kalau mindset content creator itu yang pertama harus kita fokus sama target market atau target audiens kita Mas Andre. Jadi Oke. istilahnya kalau misalnya kita ngirim barang tapi kita nggak tahu alamatnya kemana ya kita asal kirim ya berarti nggak nyampe dong si Mhm. barang itu Mhm. ya Betul. samalah di salah alamat ya sama halnya dengan kita bikin konten di Instagram tapi kita nggak tahu itu buat siapa ya udah Mhm. kita jadi kontennya nggak nyampe. Hmm. Tapi kalau misalnya kita targetin semua orang ya sama aja kita nggak nargetin siapa-siapa gitu Mas Andri. Jadi Jadi itu yang memang pertama. harus jelas dulu ya purpose-nya, tujuan kita tuh apa, kontennya, kita mau kemana, siapa yang mau kita rangkul gitu, mau kita sapa Iya, gitu. betul Mas Andri. Oke, berarti sharing tentang bagaimana membuat konten, bagaimana memulai membuat konten Iya, dan lain sebagainya gitu. Karena ini sharingnya juga berdasarkan pasti pengalaman pribadimu kan, ya Mas ya. Maksudnya iya gimana betul. kamu mulai, gimana susahnya. Nah, ini sekalian aku mau nanya, susahnya waktu awal-awal tuh apa Mas? Yang untuk bikin konten ini dari awal mulai gitu sampai ya mungkin sekarang masih kamu alami kesusahan itu apa? Yang pertama itu kadang suka ide konten Mas. Jadi Ide. kadang saya mikir kayaknya kadang apa yang saya pikir kayaknya ini jelek gitu, tapi ternyata audiens suka gitu. Terus kadang saya mikir ini kayaknya audiens suka, ternyata nggak seperti ekspektasi saya. Kadang bingungnya di situ sama kalau misalnya bikin konten gini kan kita perlu brainstorming. Habis itu kadang saya lamanya di mempercantik desainnya Mas Andre. Itu bikin lama gitu. Teman kalau saya rasakan sendiri ketika saya ngerjain itu ya so far enjoy aja sih. Nah, dirimu kalau butuh brainstorming biasanya ada istilahnya badinya atau ada orang lainnya atau diri sendiri aja udah. Biasanya sharing kah ke siapa atau enggak? Oh ya, kadang saya sharing sama Pak Denny, Pak Sani, Oh, Mas oke. Kevin, terus kadang saya juga lihat istilahnya kayak
akun-akun luar atau akun-akun microblog yang lain. Saya lihat, oh kayaknya mereka butuhnya ini. Saya lihat kan nih komentarnya, oh ternyata mereka butuh ini. Nah dari situ saya coba angkat jadi konten, Mas Oke. Andre. Dirimu adalah tipikalnya yang bikin konten plan nggak, Mas? Maksudnya Konten selama plan, seminggu atau selama sebulan mau posting apa, di hari apa, mau bahas apa itu kamu bikin nggak? Atau ya kalau sedapatnya dibuat gitu? saya pengennya gitu, Mas, punya konten plan seminggu ke depan mau posting apa. Cuman kayak kadang gitu, jadi saya kerjain satu hari satu konten karena apa ya? Menurut saya kalau ngikutin kerjaan konten tiap hari itu kan apa ya? Tiap hari kita upgrading, tiap hari belajar dan tiap hari pasti ada hal-hal baru yang bisa kita Betul sih. temukan gitu, Mas Ya, Andre. mungkin juga sedikit berbeda sih. Kebetulan kan saya sering sebelum COVID ini pegang beberapa coffee shop di Jawa, Mas. Di Pulau Jawa ada beberapa coffee shop yang saya pegang sosmednya. Nah, mungkin memang kalau dengan misalnya kayak sosmed atau kita punya usaha gitu kan, itu bisa dibikin konten plan sih gitu. Karena kan kita jelas misalnya dalam seminggu kita hari Senin mau posting tentang produk, hari Selasa mau posting tentang greeting apa, tentang apa itu jelas dan itu akan berulang gitu, repetisi gitu. Tapi mungkin benar juga ketika kita postingnya adalah sesuatu yang kita sharing, sesuatu yang mungkin ketika kita bikin konten plan, tapi pada saat kita mau eksekusi di hari itu udah nggak update lagi nih, udah basi Iya, misalnya gitu. Apalagi kalau kita bikinnya sebulan gitu kan. Nah itu iya, memang Mas. ada hal-hal yang memang jadi pertimbangan sendiri sih. Tapi kalau menurutku sih Mas, kalau masih seminggu sih masih oke lah, Masih belum oke. belum terlalu itu sih apa Iya. namanya materinya gitu. Itu pasti akan memudahkan kita juga sih ini buat teman-teman juga gitu yang mungkin sering banget buntu gitu kan. Sudah lama mungkin nggak posting, tapi nggak nemu-nemu ide, nggak muncul-muncul. Dengan konten plan itu sebenarnya bisa memudahkan kita, karena ya namanya ide itu kadang kita kan kayak nyepelein ya, maksudnya oh, udahlah ntar aja eksekusinya gitu kan. Tiba-tiba lupa tuh idenya apa gitu. Nah, mengantisipasi hal yang kayak gitu buat teman-teman juga nggak masalah sih kalau bikin konten plan gitu untuk posting konten microblog gitu. Tapi ya memang nggak usah yang terlalu jangka waktunya terlalu lama, sebulan nggak usah, seminggu aja kayaknya udah cukup sih gitu. Setuju, Oke, Mas Andre. balik lagi ke konten Mas Boy. Ini saya tertarik sama yang ini. Dirimu tuh pintar memilih gambar dan memilih visual ya, sehingga menarik yang ini. Ya, ini Oke. tampilannya, wow. Ya, ini agak, saya pertama kali lihat ini konten apa ini, oh ternyata dia bermain dengan visual yang sangat cantik, Bung. Sehingga yang nge-like 264. Gimana Mas, ini dirimu mikir untuk konten ini tuh berapa lama? Pasti kamu lama bikin ini nih, visualnya. Kalau nggak salah ini mikirnya 2-3 hari, Mas Andre. Ya. Iya. Apa yang kamu Karena pertimbangkan, Mas? Membuat pertama saya visualnya. pertimbangkan kan tadi kan kembali ke target market ya, Mas Andre. Ya. Jadi saya lihat di insight follower saya itu eh, mayoritas adalah laki-laki Hmm. gitu. 70% lebih itu laki-laki dan usianya ya seumuran saya gitu. Jadi kalau saya buat konten yang seperti ini kayaknya ya nggak masalah buat mereka gitu karena nggak melenceng dari mana-mana tuh. Maksudnya Iya. tujuannya udah ada di situ. Ya. Gitu. Awalnya kirain mau ngasih tips apa yang beneran, wow, ini terjadi bikin bikin tips seperti itu tapi dibikin seperti multiple post carousel gitu. Wah, ini luar biasa. Iya, Ternyata rahasia memperbesar gambar, ukuran dan lain sebagainya. iya. Oke. Ini Ya, berarti apa tuh? yang ini juga alhamdulillah masuk explore, Mas Andre. Tuh kan. Ini bener yang kayak gini-gini. Jadi kayaknya dirimu harus bikin yang kebanyakan yang kayak gini deh, Mas. Kayaknya cocok. Tapi by the way, apa namanya, untuk menurutmu berarti visual itu penting banget ya, Mas? Ya, kalau tadi kamu bilang, apa namanya, kamu sangat detail banget untuk ngolah visualmu gitu. Ya, karena saya orangnya visual, Mas Andre. Jadi saya kalau belajar itu, kalau lihat gambar tuh lebih cepat nerima gitu daripada apa kayak cuman dengar Tapi atau kan males ya, maksudnya bikin kalau 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 aku ya itu kan kenapa kontenku adalah sesimpel itu dan tipografi doang gitu karena aku sebenarnya males gitu bikin gambar dan lain sebagainya. Udah mikir enggak gini loh. Maksudnya udah mikir idenya itu udah susah. Udahlah, udah sikat eksekusi langsung. Tapi ya beda-beda sih. Kadang orang memang ada punya strategi masing-masing dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya sih berhasil sih kalau aku bilang dirimu gitu. Dengan effort yang luar biasa, punya pasar sendiri gitu.
karena memang baru berapa bulan ya, berarti at least 2 bulan ya ini ya. 2 bulan. Iya, Mas Andri. 2 bulan udah sekitar 2.000 sekian followers. Wow. Kayaknya bakal Fardi selanjutnya bakal muncul gitu. Itu masih saya ekor itu Mas Fardiandi. Iyalah, dia apa namanya juga prosesnya juga luar biasa sih kalau si Fardi gitu kan. Nah, itu yang harus kadang-kadang ada orang lihatnya kalau kita udah berhasil doang tuh yang mereka buat gitu kan. Padahal sebenarnya prosesnya juga lumayan panjang gitu. Nah, Mas, kasih tips dong ke teman-teman nih. Kasih tips ke teman-teman yang baru mau mulai sehingga mereka tuh bisa paling nggak menemukan nih konten atau tone microblog yang pas buat mereka tuh seperti apa. Berdasarkan pengalamanmu aja nih Mas, step-stepnya seperti apa yang kemarin kamu lewatin? Oke, kalau kalau saran dari saya pertama kita temukan dulu, tanya dulu sama diri kita sendiri, why-nya kita apa, kenapa kita bikin konten, tujuannya apa, dan untuk siapa itu konten kita buat. Kalau saya pribadi misalnya why-nya saya pengen membagikan berbagi kebaikan, berbagi manfaat sebanyak-banyaknya, Mas Andre. Karena saya juga dapat dari ujangan dari Dr. Andika, Amazing Mentor. Beliau pernah bilang ke saya cerita tentang Fastabikul Khairat, itu yang prinsip yang saya pegang sampai sekarang. Karena ya kita nggak tahu kapan kita dipanggil ya, apa yang kita tinggalkan kalau sudah dipanggil gitu, Mas Andre. Kemudian apalagi di zaman pandemi ini kan banyak orang yang butuh bantuan ya. Bagaimana caranya kita bisa bantu banyak orang. Betul. Kemudian kalau misalnya kita why-nya kita udah kuat, kita untuk ngerjain pun akan lebih semangat gitu, Mas Andre. Jadi pertama jangan fokus sama angka, jangan kejar angka karena angka itu nggak akan pernah habis, capek nanti. Sama temukan target market atau target audiens. Ya kalau saya sih yang ya berarti yang seumuran dengan saya gitu. Yang jadi kalau manggilnya juga enak kan, bisa teman-teman atau bro atau mbak gitu kan lebih enak menyapanya. Kemudian untuk pemilihan warna, kalau misalnya aku sendiri juga kan warnanya kan ya bisa dibilang belum konsisten gitu. Jadi masih ada perjalanan untuk pemilihan itu. Jadi kita coba dulu mana yang kira-kira gue banget nih. Nah, itu aja udah. Berarti sampai di tahap ini dirimu tuh masih ngerasa masih pengen coba, belum kamu banget gitu? Kalau yang ini alhamdulillah menurut saya ini udah oke lah. Jadi akan sudah saya tinggal konsisten aja gitu ya PR-nya ya. Betul. Nah, terakhir nih Mas, tadi kan sempat ngobrol soal monetize di awal, sempat nyinggung soal monetize. Nah, ceritain dikit dong, awal mulanya monetize dengan yang tadi kurang dari 500 followers itu gimana caranya gitu? Nah, jadi waktu itu Mas Andre saya kan ikut nonton live-nya Bro Nico Julius. Di YouTube dengan Dr. Andika Amazing Mentor. Nah, dari situ saya dapat insight, saya angkat jadi konten, dari situ saya sharing dan ternyata ada mentor yang tertarik gitu dengan desain saya, dengan konten saya. Dari situ beliau nanya DM, bro bisa nggak bikin ini gini. Oke, siap, saya bikinin. Nah, habis itu berjalan waktu dia dia menawarkan untuk udah nih gue bayar deh, lu bikin gini, nanti bahannya gini, lu bikin, lu yang desainin. Nah, dari situ Mas Andre salah satunya. Kemudian saya juga kan ada affiliate produk digital juga. Nah, misalnya ya di link itu kan ada juga link affiliate. Nah, dari situ juga beberapa ada teman-teman juga yang beli dari situ. Maksudnya ya kita nggak ngapa-ngapain pun ada orang beli, itu kan lumayan juga Mas Andre tambah uang jajan. Betul. Jadi itu teman-teman, sebenarnya yang namanya monetize itu bukan hanya dari endorse saja, bukan hanya harus kita jadi 10K, 20K, 25K, bahkan even kalian punya 500 kepala, 500 followers, kalian bisa melakukan sesuatu ya, asal itu. Yang penting kuncinya kita sudah mencoba, kita sudah berkarya, dan kita sudah tunjukkan ke orang lain, tinggal orang lain mencari kita gitu kan. Jadi tinggal gimana caranya, PR-nya selanjutnya adalah konsistensi itu ya Mas ya, berarti ya. Semakin kita bisa konsisten, semakin banyak semakin gampang orang menemukan kita dan kita bisa monetize karya kita ya. 2.000 pun masih bisa beli apa banyak kalau ada yang bisa memonetize dengan bagus gitu. Wah, luar biasa sih Mas. Berarti intinya adalah kalau kita rangkum tadi
3 tips utama buat teman-teman juga yang ingin mulai untuk bikin konten dan menemukan seperti apa. Yang pertama harus temukan dulu why-nya apa. Why kalian bikin Instagram, why kalian bikin konten itu untuk apa tujuannya, temukan juga. Jangan lupa targetnya, ya targetnya mau kemana. Dan satu lagi adalah jangan kejar angka. Itu sudah dibuktikan. Dengan 500 kalian bisa dapat cuan. Ya gitu ya Mas ya, berarti ya bener ya? Iya betul ya? Mas Andre, betul. Oke. Anyway, thank you banget Siap, Mas Boy. Saya tahu mungkin habis ini akan lanjut bikin konten lagi. Kita tunggu. Semoga terus menginspirasi teman-teman yang lain. Dan next time siapa tahu kita bisa kolaborasi lagi. Oke Mas? Terima kasih Mas Andre. Sama-sama. Salam sukses luar biasa. Baik, itu dia tadi teman-teman untuk obrolan kali ini di buruh konten untuk visual. Ya, saya belum nemu nama yang pas soalnya. Jadi saya namakan visual dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya dengan konten kreator yang lainnya. Oke, sudah.